Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fauzi Ganim di channel Fauzi Ganim. Terima kasih teman-teman semua yang sudah sampai di channel ini ataupun di video ini. Saya yang baru melihat konten-konten saya ucapkan selamat datang dan semoga apa yang ada di channel saya bisa bermanfaat untuk Anda semua. Salam kenal dari saya Fauzi Ganim, dan yang belum subscribe bisa subscribe dan like. Mungkin kalau yang senang bisa share juga. Terima kasih. Em, Pada video kali ini saya ingin apa ya, bisa dibilang membedah sebuah ebook, ya, sebuah ebook yang cukup menarik yang bertemakan tentang hutang. Iya, jadi saya pikir hutang itu adalah sebuah tema yang cukup banyak diperbincangkan, dan skalanya itu bukan hanya skala personal orang per orang, tapi terkadang juga hutang ini skalanya sudah nasional gitu. Banyak juga yang bicara hutang Indonesia, kemudian bahkan negara-negara besar pun berhutang. Oke lah, kita nggak akan bicara masalah hutang negara yang begitu besar, saya juga nggak tahu berapa. Saya juga nggak ikut-ikutan kayak gitu. Nah, saat ini adalah barangkali teman-teman ada yang saat ini sedang berhutang, dan hutangnya itu misalnya kategori kecil, sedang atau besar. Barangkali bedah ibu yang akan saya sampaikan ini bermanfaat dan menjadi solusi untuk Anda yang sedang ingin menyelesaikan masalah hutang. Karena begini, kenapa saya ingin menyampaikan tema ini dan membedah sebuah buku, sebuah ebook, yaitu ebooknya judulnya adalah 7 jurus ampuh bebas hutang. Nah, 7 jurus ampuh bebas hutang yang ditulis oleh Mas Saptuari Sugiharto. Nah, Saptuari Sugiharto ini pengusaha pemilik jogis ya, pengusaha lah. Terus juga penggerak, provokator, entrepreneur, penggagas sedekah rombongan. Mungkin barangkali teman-teman juga ada yang tahu. Nah, saya membaca buku ini ketika saya juga dalam kondisi berhutang. Nah, jadi saya menjelaskan buku ini dan saya pun sebagai pelakunya gitu. Nah, jadi jika teman-teman berhutang, jangan khawatir karena juga saya pernah merasakan. Jadi saya ingin cerita sedikit saya dulu, bahwa di bisnis saya pernah mengalami kerugian di bisnis travel yang cukup, ya bagi saya mungkin cukup besar, karena saya kan merintis dari nol. Ketika di 2017 saya tertipu oleh tiket pesawat bodong. Jadi ada beberapa rute penerbangan, salah satu yang paling besar adalah saya tertipu tiket pesawat Jakarta Medan pulang pergi itu sebanyak 74 orang. Terus juga ada tiket pesawat ke Jakarta Bangkok dan Jakarta Singapura. Dan kalau di total itu hampir menyentuh angka 100 juta. Waduh, saya pusing banget. Dan ya gimana, kita harus bertanggung jawab juga untuk menyelesaikan itu. Bahkan ada trip yang tidak jalan segala macam, sudah di bandara karena tiketnya bodong ya nggak bisa dijalankan. Itu cerita saya mau menyentuh angka 100 juta, dan saat ini sudah saya selesaikan, walaupun ada beberapa yang belum, masih kita coba proses terus. Kita sama-sama, saya berani share ini karena saya juga merasakan dan saya pelakunya. Ya, tapi mudah-mudahan teman-teman yang sedang berhutang secepat mungkin bisa terselesaikan. Amin. Nah, 7 jurus ampuh bebas hutang dari Mas Saptuari ini, yang pertama adalah, oh ya, tapi sebelumnya saya mau membacakan sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW. Karena sebenarnya ebook ini lebih pendekatannya adalah pendekatan religi, ya, yaitu agama agama Islam. Karena memang Mas Saptuari itu Muslim. Bagi yang non Muslim ya tidak masalah, nanti diikuti aja mana yang bisa diambil, mana yang tidak bisa diambil. Jadi hutang itu memang membuat
kehinaan di siang hari dan kegelisahan di malam hari. Itu kata Nabi. Jadi siang hari kita hina, malam juga kita gelisah. Karena kenapa? Apalagi teman-teman yang punya hutang di kartu kredit. Wah, diteleponin terus sama debt collector. Atau teman-teman punya hutang di pinjaman online, itu yang gila-gilaan. Diteleponinnya gila-gilaan. Saya merasakan gitu. Jadi dari 100 itu, saya bagaimana cara, dari hampir 100 juta itu, bagaimana saya bisa menyelesaikannya adalah, yang penting kita tutup dulu kan, karena customer kita harus kita tutup dulu. Solusinya adalah pakai pay letter, pakai pinjaman online, kredipo, saya kenal itu semua gitu. Nah, dan gilanya lagi, pinjaman-pinjaman online itu kalau udah, kita jangankan kita telat bayar, sebelum bayar pun itu sudah diteleponin setiap hari, dan bahkan kasar, di SMS kasar, seolah-olah kita nggak akan bayar. Itu gila-gilaan. Nah, mungkin teman-teman juga ada yang merasakan itu. Tapi yang belum merasakan, jangan pernah sekali-sekali kecebur di pinjaman online. Jangan. Nah, jadi kan kita kalau diteleponin pasti gelisah. Oleh sebab itu, jangan pernah sekali-sekali. Nah, emang itu benar. Apalagi debt collector datang ke rumah, nagih. Waduh, pusing. Udah malu sama keluarga, malu sama tetangga. Kalau misalkan debt collector itu nanya kita di mana. Tapi kalaupun harus didatangi oleh debt collector, saran dari saya jelas tenang. Tenang aja, santai. Suruh masuk, ya kan? Ini saya waktu itu didatangi oleh Traveloka, Traveloka Pay, Travel apa? Traveloka Pay ya, Pay Later. Datang, udah masuk, santai aja, suruh masuk, suruh duduk, mau minum apa pak, mau minum apa, langsung aja, mau teh atau mau kopi atau air putih, tawarin, santai dulu, jelasin aja kita sejujurnya. Ya nggak akan mungkin juga dia mukulin kita, karena kalau dipukul ya kita tinggal laporin aja polisi. Dan kalau dia mau penjara pun nggak ada, jadi nggak ada hukum pidana yang mengatur masalah hutang, jadi aman, tenang aja. Oke. Jadi apa aja sih sebenarnya 7 jurus itu? Jadi saya panjang nih. Pembukaannya aja 7 menit. Jurus yang pertama itu adalah taubat. Taubat. Ya karena pendekatannya Islam ini. Jadi taubat. Jadi minta ampun kepada yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala, bagi yang muslim, bahwa kita menyadari bahwa kita merasa dosa, ya. Walaupun kita nggak merasa dosa, ya udah pasti, karena begini, yang namanya masalah hutang itu pasti ada sebab dan akibat. Saya pun mengintrospeksi mengintrospeksi diri bahwa ternyata iya saya juga ada masalah gitu. Nah, tinggal bagaimana teman-teman itu mengintrospeksi diri. Contoh misalkan gini, nggak mungkin seketika kita diturunkan berhutang. Karena begini, masalahnya, contoh masalah hutang adalah kalian masih bermain juga di riba gitu. Ya kan, hutang itu nanti kan ada berbunga. Apalagi pinjaman online itu bunganya gila-gilaan. Nah, bunga itulah yang disebut riba. Riba itu kan nggak boleh dalam Islam. Nah, bisa jadi itu salah satu masalahnya. Tapi saya nggak tahu masalah Anda apa, ya kan? Kalau saya tahu, saya introspeksi diri, masalah saya ada. Makanya saya dikasih cobaan itu, dan saya terima, dan kita taubat dan menyadari. Oke? Nah, apa yang harus kita lakukan? Ibadah 5 waktu, kemudian banyak-banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah, ya kan? Minta mohon kepada Allah, dilapangkan dari kesedihan dan diberikan jalan keluar, serta diberikan rezeki. Karena apa? Karena dengan rezeki lah kita bisa menutupi hutang-hutang kita. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah berazam hutang lunas. Nah, ini dia. Jadi kita harus bercita-cita dan bersungguh-sungguh untuk melunasi semua hutang-hutang kita. Ya. Jangan cuma di bibir kita bilang saya harus melunasi hutang, saya harus menyelesaikan semua hutang kita. Tapi
besok untuk nutupin hutang yang satu kita berhutang lagi. Ya, itu sih sama aja gali lubang tutup apa? Gali lubang tutup sumur gitu. Nah, jangan. Jadi kalau misalkan kita sudah berajam bahwa harus melunasi hutang, jangan berhutang lagi. Karena ketika kita berhutang lagi, maka kita tidak akan menyelesaikan masalah. Solusinya adalah jualan, cari uang, cari rizki, ya, cari nafkah. Untuk apa? Untuk mendapatkan uang itu untuk menutupi hutang-hutang kita. Atau yang paling cepat apa? Punya aset, punya mobil, utang banyak, tapi mobil juga banyak. Ya, solusinya adalah tutup dulu hutang, jual mobil, tutup hutang. Punya rumah, tapi hutang juga banyak. Tutup, jual rumahnya, tutup, buat nutupin hutang. Jangan berhutang lagi, ya kan? Kartu kredit, cari kartu kredit lagi. Oh, nggak selesai, percaya sama saya. Jadi jangan cuma ngomong doang. Jadi harus sungguh-sungguh untuk menyelesaikan. Saya juga melakukan itu. Saya harus sungguh-sungguh. Walaupun kita nggak tahu berapa lama kita bisa menyelesaikan hutang itu, tapi minimal kita ada usaha untuk menyelesaikan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah menjual aset. Nah, yang tadi saya bilang bahwa kita tidak bisa menyelesaikan hutang dengan gali lubang, tutup lubang. Kita punya hutang, kita ingin tapi meminjam lagi untuk menutupi hutang itu. Nanti bukannya menyelesaikan masalah, akan menambah masalah. Karena apa? Karena kita hanya memindahkan masalah ketika kita berhutang lagi. Belum lagi setiap hutang yang baru adalah akan menambah bunga. Jadi terus bertambah besar. Jangan melakukan itu. Yang ketiga adalah menjual aset. Yang tadi saya bilang, punya motor, utang 15 juta, punya motor, dijual 5 juta, ya udah, jual motor, sisa 10 juta. Jualan, usaha lagi. Atau punya apa? Punya rumah, punya mobil, jual. Punya HP 2, punya utang HP 2 gitu, jual satu, pakai satu aja, ya. Kemudian yang keempat adalah mencicil lebih banyak. Ketika teman-teman berhutang, jangan berhutang kemudian solusinya adalah mau usaha atau mau kerja silakan. Bagi yang teman-teman kerja, gajinya please gunakan untuk keperluan sehari-hari seirit-irit mungkin, kemudian sisanya itu ditabung sebanyak mungkin. Untuk apa? Untuk mencicil hutang lebih banyak. Ya. Itu kita harus tunda segala macam kesenangan. Contoh makan di restoran, makan di tempat enak, makan di mall, jalan-jalan ke mall belanja. Tunda semua dulu itu, kemudian kumpulkan uangnya, bayar hutang, cicil lebih banyak. Ya, itu yang keempat. Kemudian yang kelima adalah naikkan level pasrah. Ya. Jadi kita berikhtiar di jalan Allah untuk menyelesaikan semua hutang ini, dan kita pasrahkan bahwa apa yang kita jalani adalah episode kehidupan yang harus kita hadapi, mau itu susah ataupun nantinya senang. Kita harus pasrah, niatkan naikkan level pasrah kita kepada Yang Maha Kuasa, bahwa ya saya ikhlas, saya terima semua ini dan saya akan berusaha untuk menyelesaikannya. Naikkan levelnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ke berapa nih? Yang keenam, kembali fokus ke bisnis, bukan ke hutang. Oke, kita sudah tahu kita berhutang, kita total semua berapa hutangnya. Setelah kita tahu hutangnya berapa, udah kita siap, kita simpan. Nanti kita buat skala prioritas, hutang mana yang harus kita selesaikan. Bagaimana caranya? Kita berbisnis. Kita cari ke teman kita siapa yang punya produk, kita jual produknya, ada pemasukan untuk bayar hutang. Kemudian kita jual lagi, ada pemasukan untuk bayar hutang. Jadi fokus ke bisnis, fokus bagaimana cara jualan. Itu yang saya lakukan ketika saya mencoba untuk menyelesaikan yang hampir 100 juta itu. Dan alhamdulillah, itu sudah mulai kita selesaikan, dan sekarang tinggal sedikit lah untuk bisa menyelesaikan. Jadi fokus ke bisnis, dan itu pun yang saya lakukan adalah fokus berbisnis. Saya fokus jualan, fokus belajar, fokus jualan. Ya, itu yang keenam. Dan yang terakhir adalah sedekah. Nah, sedekah dan doa orang tua, khususnya doa ibu. Jadi
uang yang kita dapat dari berbisnis, kemudian kita sisihkan sebagian untuk sedekah, sebagian untuk menutup hutang-hutang kita. Karena kita harus yakini bahwa sedekah itu bisa melipat gandakan rezeki yang kita dapat. Kemudian kita juga minta doa dari orang tua, kita minta doa dari ibu kita untuk dimudahkan dari segala bisnis kita, dan minta juga didoakan, bilang bahwa kita memiliki kita memiliki masalah di hutang, minta tolong juga didoakan untuk segera dilunasi. Itu aja, 7 ya, 7 cara, 7 jurus untuk melunasi hutang dari Mas Saptuari. Semoga tips ini bermanfaat, dan semoga teman-teman yang memang dalam kondisi berhutang bisa segera diselesaikan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.